Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Hari ini merupakan pertemuan 6 dengan materi perkuliahan yaitu konstruksi rangka batang atau truss. Jadi pengertian rangka batang itu sendiri yaitu suatu struktur portal tiga sendi ya. Jadi ada suatu rangka batang di mana mempunyai struktur portal tiga sendi. Ya, apabila diberi beban muatan di titik pada sendi S, misalnya di sini, maka reaksinya dapat dicari seperti pada reaksi perletakan, yaitu berupa reaksi vertikal saja dan gaya-gaya dalamnya sesuai dengan pengertian dari portal tiga sendi, di mana pada struktur ini hanya terdapat gaya aksial pada batang AS dan juga BS. Sedangkan pada batang AB ya di sini terdapat gaya aksial tarik ya. Struktur semacam ini disebut rangka batang, di mana gaya dalamnya itu M dan hanya berupa gaya aksial saja. Ya, jadi pada rangka batang ini, di mana rangka batang ini merupakan konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung jepit penuh dan stasioner ya atau stabil. Nah, rangka batang terdiri dari batang-batang lurus yang berhubungan pada titik-titik kumpul atau simpul yang terletak di setiap ujung batang. Nah, sehingga batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya, yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Nah, dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan. Nah, kalau gaya tekan, dia menekan rangka batang. Kalau gaya tarik, dia akan menarik rangka batang tersebut. Berlaku hukum 3 Newton, yaitu aksi sama dengan reaksi. Nah, kemudian pembahasan dari rangka batang ini dibatasi pada statis tertentu atau rangka batang sederhana. Jadi ingat kembali rumus-rumus yang ada di rangka batang sederhana. Syarat dari rangka batang sederhana yaitu yang pertama, sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul. Titik pertemuan tersebut disebut titik simpul. Dan garis yang menghubungkan semua simpul pada rangka batang tersebut disebut garis sistem. Nah, kedua, muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang tersebut harus ditangkap atau diteruskan pada simpul. Nah, yang ketiga, garis sistem dan gaya luar harus terletak pada satu bidang datar. Yang keempat, rangka batang ini harus merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar dan keseimbangan dalam. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, bagian dari rangka batang ini ada yang disebut yang pertama batang tepi, ya. Tepi atas, ya. AD dan DB, kemudian tepi bawah AB. Nah, kemudian batang pengisi diagonal. Batang pengisi itu ya di sini ya. Nih, diagonal batang pengisi ya, batang diagonal pengisi. Kemudian batang pengisi tegak. Nah, ini batang pengisi tegaknya yang vertikal. Kemudian simpul. Nah, simpul ini merupakan titik pertemuan di setiap rangka batang ya. Titik simpul A, titik simpul D, titik simpul B. Nah, ini ya. Jadi join. Kemudian tumpuan. Nah, tumpuan itu ada di setiap ujung rangka batang ya. Dia tumpuannya sendi, roll atau jepit. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini rangka batang truss kuda-kuda yang sering kita temui di rangka atap ya. Kemudian ini rangka batang truss untuk jembatan ya. Nah, kekakuan rangka batang ini dirumuskan
dalam rumusan sebagai berikut ya. 2S dikurangi B kurangi R sama dengan 0. Nah, S sendiri merupakan simpul. Kemudian B itu merupakan jumlah batang dan R ini adalah jumlah reaksi ya, sama dengan 0. Jika rangka batang kaku. Kalau lebih kecil dari 0, rangka batangnya tidak kaku. Kalau lebih besar dari 0, maka rangka batang statis tak tentu. Nah, kemudian untuk rangka batang yang diletakkan pada tumpuan sendi dan roll, maka jumlah reaksi yang diberikan yaitu 3 reaksi ya, di mana satu reaksi dari roll yaitu reaksi vertikal dan juga 2 reaksi dari sendi, yaitu reaksi vertikal dan horizontal. Nah, kemudian analisis struktur rangka batang ini dilakukan dengan 2 langkah, ya, yaitu yang pertama memeriksa kekakuan rangka, ya, harus memenuhi rumusan 2S dikurangi B kurangi R sama dengan 0. Kemudian yang kedua menghitung keseimbangan gaya dalam, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0. Nah, dari persamaan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, maka tiap simpul yang akan dicari, gaya batangnya harus mempunyai 2 atau 1 batang yang belum diketahui dan dianggap sebagai batang tarik, di mana batang tarik itu meninggalkan simpul. Nah, kemudian bila batang tarik arahnya meninggalkan simpul dan bila bidang batang tekannya arahnya menuju simpul. Kemudian metode sambungan dari titik simpul ini, yang pertama dilakukan analisis terlebih dahulu di sambungan atau simpul. Yang kedua, batang ini merupakan batang dan gaya, di mana satu gaya pada setiap ujung batang. Ketiga, berlaku hukum 3 Newton, yaitu aksi sama dengan reaksi, di mana gaya besar sama tetapi arahnya berlawanan. Yang keempat, digunakan untuk menghitung gaya pada semua reaksi, ya. Nah, berikut merupakan contoh dari metode keseimbangan titik simpul dengan cara analitis atau metode of join. Ya, seperti terlihat pada gambar ini, diketahui rangka batang teras atau kuda-kuda. Nah, yang pertama akan kita cari yaitu mencari titik keseimbangan ya, 2S dikurangi B kurangi R sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumusan untuk mencari sigma momennya terlebih dahulu. Ya, sigma MB sama dengan 0 ya, dengan rumusan sama ya. Seperti rumusan-rumusan di pertemuan sebelumnya. Kemudian sigma MA sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari satu persatu titik simpulnya. Nah, yang pertama kita akan potong rangka di titik A. Ya. Di titik A merupakan titik dengan tumpuan sendi. Ya. Kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja di titik A. Nah, di titik A gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya vertikal ya, gaya vertikal, kemudian gaya terhadap rangka batang di sini ya, yang di titik 4 dan di titik 1. Kita anggap titik 4 itu B4 dan titik 1 itu B1. Kemudian kita cari dulu dengan menggunakan rumusan sigma Fx sama dengan 0 ya, atau sigma V sama dengan 0. Nah, kemudian sigma Fy sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat tanda B4 di sini adalah negatif ya, berarti batang tekan ya menuju simpul, dan tanda B1 di sini merupakan positif sehingga batang tarik
ya, meninggalkan simpul. Nah, kemudian kita buat segmentasi untuk rangka batang di titik C, ya. Nah, di titik C ini ada 4 reaksi yang bekerja, ya. Kita masukkan ke dalam rumus, ya. Sigma F X sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0 mendapatkan hasilnya seperti ini, yaitu B5 sama dengan 2P. Kemudian sigma F Y sama dengan 0, yaitu sigma H sama dengan 0, di mana B2 sama dengan B1. Ya. Tanda B5 dan B2 adalah positif, sehingga merupakan batang tarik atau meninggalkan simpul. Kemudian segmentasi selanjutnya di titik D. Ya, di titik D ada 3 reaksi yang bekerja pada rangka batang tersebut, ya, B4, B5, dan B3. Kita masukkan ke rumus sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Nah, sehingga menghasilkan tanda B3 ini adalah negatif, ya, berarti batang tekan menuju simpul. Nah, kemudian segmentasi terakhir di titik B. Di titik B ada 3 reaksi yang bekerja, ya, gaya VB, kemudian reaksi di rangka batang B2 dan B3, ya. Kemudian kita masukkan ke rumus, ya, Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Nah, sehingga dari persamaan keseimbangan gaya tersebut terbukti bahwa gaya-gaya batang pada simpul B sudah seimbang. Nah, mungkin akan lebih dimengerti ketika kita mengerjakan kasus soal, ya. Nah, kemudian kita juga nanti ketika menghadapi soal-soal rangka batang dapat membuat terlebih dahulu semacam kolom, ya, mana saja yang termasuk batang tarik, mana saja yang termasuk batang tekan. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama yaitu kurang lebih seperti ini, ya. Diketahui rangka batang semacam ini dengan tumpuan di titik B merupakan tumpuan sendi, tumpuan di titik C merupakan tumpuan roll, dan di titik D tidak ada tumpuan, ya, hanya ada gaya yang bekerja pada titik D, ya. Mencari reaksi di tumpuan dari konstruksi rangka batang ini, ya. Hitung gaya masing-masing batang serta tentukan gaya tarik atau tekannya. Nah, untuk menjawabnya terlebih dahulu kita lakukan pengecekan stabilitas, ya. Jumlah simpulnya berapa, ya? Kita bisa hitung jumlah simpulnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4, ya. Ada 4 simpul, ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jumlah batangnya bisa kita hitung, ya. Jumlah batang BA, AD, DC, CB, dan AC, ya. Ada 5. Kemudian jumlah reaksinya. Nah, jumlah reaksi bisa kita lihat ketika rangka batang tersebut memiliki tumpuan. Nah, di sini tumpuan yang bekerja yaitu tumpuan sendi dan juga roll. Nah, kita ingat kembali tumpuan di sendi yaitu gaya yang bekerjanya ada berapa. Nah, di tumpuan sendi ini gaya yang bekerja ada 2, ya, reaksi vertikal dan horizontal. Kemudian di roll ini gaya yang bekerja adalah 1, ya, hanya reaksi horizontal. Kemudian cek ke dalam rumusan, ya, masukkan ke dalam rumus yaitu 2S kurangi B kurangi R sama dengan 0, ya, sehingga didapat terbukti, ya, bahwa rangka batang itu stabil. Kemudian kita cek untuk reaksinya, ya. Nah, masukkan ke dalam rumus, ya. Yang pertama kita
cek di titik B ya, di mana sigma MB sama dengan 0 ya, dengan rumusan sebagai berikut, menghasilkan RVC ya sama dengan 72 kN dengan arah ke atas. Nah, kemudian sigma MC yaitu reaksi yang bekerja di titik C yaitu sama dengan 0, di mana didapatkan RVB itu sama dengan minus 48 kN dengan arah ke bawah. Nah, kemudian lakukan pengecekan untuk mendapatkan reaksi yang lain, yaitu dengan sigma FV sama dengan 0 ya. Jadi gaya yang bekerja secara vertikal yaitu RVB dikurangi RVC dikurangi F2 ya sama dengan 0. Nah, betul, berarti hasilnya adalah terbukti. Kemudian sigma FHB sama dengan 0, di mana RHB dikurangi F1 sama dengan 0. Ya, RHB-nya sama dengan F1, yaitu 70 kN dengan arah ke kiri. Nah, untuk menghitung besar gaya pada tiap simpul, maka digunakan prinsip poligon gaya tertutup. Ya. Analisis tiap simpul dapat dibuat dalam bentuk diagram yang dikenal dengan diagram Maxwell. Ya. Nah, kemudian setelah kita mencari reaksi yang bekerja pada tiap titik simpul, kemudian kita akan mencari gaya-gaya yang bekerja pada setiap simpulnya. Nah, yang pertama kita akan cari terlebih dahulu panjang dari batang miring. Nah, batang miring ini yaitu AB dan juga AD ya, AB dan AD. Ya, di mana didapat dari rumusan Pythagoras ya. Jadi akar kuadrat dari CD kuadrat ditambah AC kuadrat ya sama dengan AD ya, sehingga menghasilkan 3,7 meter. Kemudian yang pertama kita akan mencari gaya di titik B ya, di simpul B. Nah, di simpul B ini yang pertama kita cari yaitu sigma FHB sama dengan 0 ya. Jadi F1 dikurangi FHBC sama dengan 0 ya. Dapat kita ketahui FHBC ini 70 kN. Sehingga simpul B ini merupakan simpul tarik ya. Sedangkan BC, batang BC-nya merupakan tekan ya. Karena dia menekan untuk menuju ke simpul B ya, menuju tekan. Kemudian sigma FVB sama dengan 0 ya, dengan rumusan RVB dikurangi 1,2 yaitu 1,2 itu AD per 3,7. Nah, 3,7 merupakan AD ya, kali FCA sama dengan 0. Sehingga didapatkan FCA itu sama dengan 148 kN dengan batang tarik ya, dengan kesimpulannya merupakan gaya tarik, batang tarik. Kemudian simpul C yaitu ini ya, di titik C ini yang pertama sigma FHC sama dengan 0 ya, rumusannya sama sehingga didapat 70 kN. Dengan kesimpulan simpul C merupakan tarik ya, karena meninggalkan titik ya, dan batang CB tekan menuju ke titik. Kemudian sigma FHC sama dengan 0, di mana FHCD sama dengan 70 kN ya, sama. Kemudian sigma FVC sama dengan 0, di mana didapat FVCA sama dengan 72 kN dengan gaya tekan ya, batang tekan, dengan merupakan batang tekan. Nah, kemudian di simpul D yaitu sigma
VD sama dengan 0 ya, sehingga didapat FDA sama dengan 74 kN dengan kesimpulan batang tarik. Nah, di simpul A sigma FHA sama dengan 0 ya, masukkan rumusnya, kemudian kita akan lakukan pembuktian dan ternyata hasilnya adalah 0, jadi terbukti. Kemudian hasil akhir yang didapat untuk rangka batang ini yaitu seperti ini ya. Jadi kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada rangka batang ini ya di setiap titik simpulnya. Ya, di titik B, titik A, titik C, dan titik D. Nah, kasus yang kedua yaitu diketahui rangka batang dengan model seperti ini ya. Yang ditanyakan, hitung gaya reaksi dan berikan tanda pada batang tersebut, gaya tarik atau gaya tekan ya. Sama ya, untuk menjawabnya terlebih dahulu kita lakukan cek stabilitas ya. Berapa jumlah simpulnya ya? Jumlah simpulnya 3 ya. Titik C, titik B, dan titik A. Kemudian jumlah batangnya ada berapa ya? 1, 2, 3 ya. Kemudian jumlah reaksi R sama dengan berapa ya? 3 ya. Jadi di titik A tumpuan sendi, di titik C merupakan tumpuan roll. Kemudian masukkan ke dalam rumus 2S kurangi B kurangi R ya. Nah, kemudian mencari di setiap titik ya. Yang pertama sigma MA sama dengan 0 ya, didapat RVC sama dengan 60 kN dengan arah ke kiri. Kemudian sigma MC sama dengan 0 didapat RVA sama dengan minus 60 kN dengan arah ke kanan. Kemudian sigma FHA sama dengan 0 di mana RHA-nya sama dengan 105 kN dengan arah ke atas. Kemudian mencari gaya di setiap simpul ya. Yang pertama di simpul A sigma FVA sama dengan 0 ya, didapat FAB sama dengan 65 kN dengan gaya tarik di simpul. Kemudian sigma FHA sama dengan 0 di mana didapat FHAC sama dengan 80 kN tarik di simpul. Kemudian di simpul B sama ya, sigma FB sama dengan 0 di mana FBC-nya sama dengan 100 kN, tekan di simpul. Kemudian simpul C sigma FC FVC sama dengan 0 didapat bahwa hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua yaitu sigma FHC sama 0 didapat sigma FHC sama dengan 0 ya. Jadi hasil akhirnya adalah gambarkan tanda-tanda gaya yang bekerja atau bereaksi di setiap titiknya ya, di titik simpul A, simpul B, dan simpul C. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga seperti ini ya, permodelan rangka batangnya. Nah, untuk menjawabnya sama ya, lakukan pengecekan stabilitas terlebih dahulu ya, jumlah simpulnya berapa, jumlah batangnya berapa, dan jumlah reaksinya. Kemudian masukkan ke dalam rumus 2S kurangi B kurangi R. Kemudian dicari sigma MD sama dengan 0, sigma MF sama dengan 0, dan lakukan pengecekan di sigma FV sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari gaya tarik dan gaya tekan di setiap simpul. Yang pertama di simpul A, ya sigma FVA sama dengan 0, maka didapat FAB sama dengan 65 kN. Yang dimana FAB ini merupakan gaya tarik di simpul A. Kemudian di simpul D, sigma FVD sama dengan 0, sehingga didapat FBD sama dengan 25,5 kN, di mana merupakan gaya tekan di simpul D.
Kemudian FBD sama dengan 22,5 kN, yaitu gaya tarik di simpul D. Ya. Karena bentuk rangka batang ini simetri, maka perhitungan simpul C di sini sama dengan simpul A. Dan simpul F sama dengan simpul D. Nah, pada gambar ini batang AB ya, batang AB di sini, batang BC dan juga batang BE merupakan batang tanpa gaya ya, di mana merupakan batang penyeimbang. Dan kemudian setelah didapatkan hasil perhitungannya, maka kita gambarkan gaya-gaya reaksi yang bekerja pada setiap simpulnya. Ya, demikian materi kuliah hari ini. Silahkan kerjakan kuisnya. Sampai jumpa lagi.